Senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kalau kita bicara tadi ini judulnya menarik, ada cybernya. Saya ingin memulai dengan pertemuan pada siang hari ini dengan memantik diskusi saja kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hadir di tengah-tengah perubahan yang luar biasa. Jadi dunia telah mengalami transformasi yang luar biasa, transformasi digital. Kalau bahasa kerennya itu 4.0 atau 4.0, 4.0, industri 4.0 yang luar biasa. Jadi tantangan yang dihadapi oleh semua bangsa di seluruh dunia banyak yang dihadapi. Nah, disrupsi atau perubahan besar-besaran yang dihadapi oleh warga seluruh dunia juga luar biasa. Banyak industri yang kolab, banyak juga lembaga-lembaga yang kolab, lembaga-lembaga sosial keagamaan juga banyak yang kolab, dan bahkan trennya kalau bicara tren keagamaan sama juga. Gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja di Amerika sudah banyak kosong. Jangan sampai melanda masjid-masjid kita yang di Asia atau di dunia kan gitu. Ini kekosongan ini harus sikapi bersama. Saya 3 bulan selama ada di Amerika melihat ada fenomena yang menarik yang harus kita kaji bersama-sama. Ketika tren teknologi dan orang sudah menjadi borderless, menjadi tersekat oleh batas-batas negara, maka yang kita hadapi adalah situasi di mana kita sudah terhubung dengan semua negara, dengan semua orang melalui alatnya namanya sosial media. Sosial medianya macam-macam. Kalau sosial medianya macam-macam itu, maka tantangannya yang dihadapi juga macam-macam. Yang menggunakan dan pengguna sosial medianya juga macam-macam. Di Amerika, di Eropa, dan negara-negara maju, mungkin tren sosial media, tren penggunaan sosial media, dan tren juga beraktivitas di dunia maya itu sudah lama terjadi, dan sekarang mengalami titik balik yang mungkin agak sedikit jenuh. Nah, di negara-negara seperti kita, di negara-negara berkembang, tren ini mengalami titik grafiknya naik tinggi, drastis pengguna sosial media. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dari bangun tidur sampai tidur lagi, istri pertama itu pasti HP. Istri pertama ya. Istri kedua itu baru istri yang sungguhan, atau suami yang pertama itu HP. Kenapa demikian? Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dilihat itu HP. Coba kalau HP-nya ketinggalan itu papanya, "Pak, ya tolong ambilin HP saya," gitu loh. Tapi kalau istrinya ketinggalan, naik Gojek aja mah. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang kemudian saya anggap bahwa kemudian ketergantungan dengan gadget, dengan HP, dengan alat-alat komunikasi itu menjadi hal yang penting. Nah, ini satu sisi tantangan, tapi satu sisi peluang bagi para pendakwah, bagi para penggerak, dai penggerak. Nah, kalau dai penggerak ini ya yang memang yang harus kita hadapi situasinya bukan hanya menggerakkan orang lagi dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, tetapi yang harus digerakkan adalah bagaimana dai penggerak ini bisa menggerakkan kesadaran kolektif dari masyarakat yang menggunakan sosial media. Jadi saya melihat ada yang urgent. Kalau ngomong ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, maka ud'unya ini da'ayat mengajaknya. Nah, kalau Mas Imat ngaji di Lirboyo, da'ayat mengajaknya itu tidak hanya dengan pakai mikrofon kayak begini, tapi sudah saatnya mengajaknya itu dengan teknologi digital yang ada, dengan kamera. Nah, itu bapaknya yang pakai handphone itu merekod. Ini benar. Itu cara kita berdakwah di era milenial hari ini. Yang milenial ini dai-nya harus jadi milenial. Kalau dai-nya tidak jadi milenial, nanti ditinggalkan. Nah, cara berdakwah yang ud'unya, da'ayat-nya ini harus benar-benar tidak hanya dengan cara sekedar ngomong, tapi dengan cara juga kita bagaimana bisa menggunakan kesempatan teknologi yang ada. Nah, kesempatan dan teknologi yang tersedia ini banyak digunakan oleh orang-orang jahat untuk meresonansikan kejahatan. Orang-orang baik kayak Bapak Ibu sekalian jarang. Kalau mau memproduksi konten-konten positif itu susah sekali. Tanyain itu, ada pesertanya, ada Mbak Nur itu yang lagi
ngurusin Nobel NO itu susah. NO ini pekerjaan yang dilakukan banyak sekali, tapi nggak pernah terrecord secara digital gitu loh. Jangan-jangan teman-teman jarang memviralkan. Indikatornya ini bagaimana di era digital ini? Pertama adalah indikatornya cuma dua. Sesuatu yang disampaikan yang da'ayatu itu harus mengandung dua hal. Pertama viral, dan yang kedua adalah trending topik. Viral dan trending topik. Kalau tidak viral, tidak trending topik, ini tidak akan kemudian dimakan, dilahap oleh netizen. Maka da'ayatu'nya harus menggunakan strategi. Strateginya apa? Ya ini tadi, bagaimana menciptakan viralitas. Karena viralitas itu menjadi sumber berita, sumber pemberitaan. Kalau saya ngomong dai di era cyber biasa, tapi kalau ngomong jangan mencela di Ka'bah, wah itu langsung trending kemarin. Itu anak-anak LDNO itu langsung 10.000 dikasih thumbnail sama anak-anak NO channel, tulisi di situ jangan Ka'bah jangan dijadikan tempat caci maki. Nah itu jadi trending. Padahal yang disampaikan adalah penyampaiannya jangan dakwah dengan kekerasan, jangan dengan hoax, tetapi bagaimana menyuguhkan konten positif ini juga yang menggelitik gitu loh, yang mengandung dua unsur, viralitas dan trending topik. Viralitas itu diukur dari mana? Sesuatu yang viral itu diukur dari kecenderungan masyarakat, tren yang berkembang maupun hashtag dan thumbnail yang sedang berkembang di sosial media. Sudah diajari belum Pak Imad? Ini yang harus dipelajari. Bagaimana seorang dai itu tidak hanya hadir di dunia nyata, tapi di dunia maya dan di dunia gaib juga harus hadir. Lah iya, kalau nggak hadir di dunia gaib ini kita susah. Katanya NO ini semuanya ahlul gaib. Wah, kalau nggak gitu masih lagi harus disitir itu. Mahwal muttaqin, al muttaqin huwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Lah iya. Itu jelas al muttaqin huwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Iya kan? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Oh, katanya muttaqin, yu'minuna bil ghaib. Ini teknologi gaib juga harus kita kuasai gitu loh. Bukan hanya alam gaib, SAG, sarjana alam gaib saja, tetapi juga teknologinya yang harus dikuasai. Bagaimana menciptakan viralitas dan trending topik? Untuk menciptakan viralitas dan trending topik dibutuhkan concern, tidak hanya membaca, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak hanya membaca tren, tetapi harus bisa membaca dua hal. Apalagi, oh ini pelajaran mahal, ini NU bisa ngomong kayak gini, dahsyatullah alaih. Yang kedua yang harus dibaca adalah behavior dan algoritma. Tahu algoritma enggak? Pernah belajar ilmu aljabar, matematika itu ya, kita harus belajar dikit-dikit lah. Behavior artinya begini, Bapak Ibu sekalian hari ini sedang ngeklik Mbah Google, ini search engine, mau sama-sama nih di dalam satu ruangan kayak begini, Bapak Ibu ngeklik Mbah Google, namanya bunga, ketik kalau nggak percaya, boleh diuji, klik bunga. Maka langsung secara otomatis algoritma dan behavior dari Google akan memantau kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian sukanya bunga bank, maka yang muncul bunga bank, bunga deposito. Hari ini falas, hari ini harga kurs dolar dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu sekalian sukanya bunga mawar, bunga melati, muncul juga bunga-bungaan itu. Biasanya yang diklik di search engine itu muncullah dia. Ketika dia search engine muncul bunga mawar, bunga melati. Ada lagi yang suka bunganya bunga desa. Wah. Ya itu yang muncul juga yang hot-hot begitu. Artinya apa? Artinya apa? Behavior dan algoritma semua orang yang terhubung dengan sosial media sudah terlacak, dan disinilah kegunaannya untuk melakukan upaya menambang data atau data mining.